Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi kita sudah sampai ke salah satu contoh dari fenomena fisis ya, atau fenomena fisika, yaitu pemantulan cahaya ya, di mana kita ingin membuktikan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya ya, di mana sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Tentunya eh, hukum tersebut itu awalnya berangkat dari eksperimen ya, yang dilakukan yang melibatkan cahaya pada bidang datar, dan ternyata dibuktikanlah bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, secara matematis kita bisa membuktikan hukum tersebut ya dengan menggunakan prinsip Fermat, di mana di sini Fermat mengatakan bahwa cahaya itu merambat dengan menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya. Dan di sini kita coba gambarkan bahwa sebenarnya ketika cahaya ditembakkan pada suatu bidang datar, maka dia akan memiliki tak hingga banyaknya kemungkinan lintasan yang bisa dia lalui ya. Namun secara alamiah cahaya tersebut akan menempuh lintasan di mana dia akan menempuh waktu yang terpendek. Ya. Nah, di sini kita bisa uraikan lintasan cahayanya, dan kita sudah mendapatkan di sini waktu tempuh total yang dilalui oleh cahaya dari titik A ke titik B dengan dipantulkan di suatu titik di bidang datar ya. Kita punya waktu totalnya di mana waktunya di sini merupakan fungsi dari x ya, atau fungsi dari eh, posisi di sini ya. Nah, sehingga kalau kita mengikuti prinsip Fermat, berarti kita ingin meminimumkan waktu tempuh dari cahaya ini, di mana di awal tadi sudah kita sempat singgung bahwa untuk menentukan minimum atau maksimum dari suatu suatu fungsi atau ya suatu fungsi, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Sehingga di sini waktunya itu kita turunkan karena dia merupakan fungsi dari x, maka dari prinsip Fermat kita akan dapatkan bahwa dTAB dx itu sama dengan 0 untuk mendapatkan kondisi di mana kondisi tersebut merupakan menyebabkan waktu tempuh dari si cahaya ini akan menjadi waktu yang paling minimum. Jadi kita tinggal turunkan fungsi dari t ini terhadap x ya. Dengan mudah kita akan dapatkan dt dx itu sama dengan 1/c. Nah, ini kemudian kita tinggal turunkan ya. Ini kita turunkan suku yang pertama, berarti 1/2 ya, 1/2 turunan luarnya 1/2 x kuadrat tambah ya kuadrat pangkat min 1/2 dikali dengan turunan dari x kuadrat 2x ya. Berarti kita akan dapatkan 1/2 dikali dengan 2x dikali dengan 1/akar x kuadrat ditambah dengan ya kuadrat. Kemudian ditambah ini turunan yang ini berarti 1/2 dikali L kurang X kuadrat tambah YB kuadrat pangkat minus 1/2. Kemudian turunan dalamnya ya, berarti di sini turunannya adalah 2L kurang X pangkat 1 dikali dengan minus 1 ya, turunan dalam. Berarti di sini tambah 1/2 dikali dengan 2 kali L kurang X dikali dengan minus 1 dikali dengan 1/akar di sini L kurang X kuadrat ditambah YB kuadrat. Ini tinggal kita kerjakan saja, operasikan. Ini bisa cancel, ini juga cancel. Maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi, dan ini harus sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Ini kita akan dapatkan, berarti C-nya bisa kalau kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dia akan tercancel juga. Akan menyisakan berarti suku yang pertama X dibagi dengan akar X kuadrat ditambah dengan YA kuadrat. Kemudian di sini ini ditambah, ini berarti menjadi minus ya. Ada minus di sini, berarti minus L kurang X dibagi dengan akar L kurang X
pangkat 2 ditambah YB pangkat 2 ini sama dengan 0. Ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan, maka akan didapatkan X per akar X kuadrat ditambah YA kuadrat. Ini sama dengan L kurang X dibagi dengan akar L kurang X pangkat 2 ditambah dengan YB pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa X kuadrat ditambah YA kuadrat itu tidak lain adalah SA kuadrat ya. Sorry, adalah SA ya. Ini tidak lain adalah SA. Berarti kita akan dapatkan X per SA itu sama dengan, dan akar L kurang X kuadrat ditambah YB kuadrat itu tidak lain adalah SB. Berarti di sini L dikurang X per SB. Nah, sekarang perhatikan dari gambar yang kita punya, X per SA itu tidak lain adalah nilai dari sin theta 1 ya. Sisi depannya per sisi miringnya ya. Jadi sin theta 1 sama dengan X per SA, kemudian sin theta 2 itu tidak lain adalah L kurang X per SB. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, berarti X per SA adalah sin theta 1 sama dengan L kurang X per SB adalah sin theta 2. Dengan kata lain, berarti theta 1 sama dengan theta 2. Artinya terbukti bahwa sudut datang dari cahaya itu sama dengan sudut pantulnya ya. Jadi baik secara eksperimen dibuktikan bahwa sudut datang dan sama dengan sudut pantul, dan secara matematis dengan menggunakan konsep mengoptimalkan atau mengoptimalisasi suatu fungsi, kita bisa buktikan bahwa dalam kasus pemantulan cahaya sudut datangnya itu sama dengan sudut pantulnya ya. Theta 1 sama dengan theta 2. Nah, sama halnya dengan pembiasan cahaya ya. Kalau yang tadi ini adalah pemantulan cahaya. Pembiasan cahaya pun sama ya. Di mana si cahaya ini ketika dia melewati dua medium yang berbeda, maka dia akan, ketika kita misalkan dari titik C ke titik D, maka dia akan menempuh waktu yang terpendek ya, atau waktu yang terkecil, bukan jarak yang terpendek. Kalau jarak terpendek artinya dia akan menempuh garis lurus ya. Ternyata dalam kejadian real itu tidak demikian. Justru dia terbelokkan ya. Nah, kita akan buktikan ini juga dengan menggunakan prinsip memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi, atau dengan menggunakan konsep optimalisasi ya. Jadi saya akan coba gambarkan lagi di sini. Misalkan kita punya dua medium di sini, inilah bidang batasnya ya. Misalkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B misalkan ya. Mana medium ini memiliki indeks bias N1, ini N2. Artinya dia merupakan dua medium yang berbeda. Maka ketika cahaya ditembakkan ke medium ini, kita tembakkan cahaya ini menuju titik B, maka sebenarnya ada tak hingga kemungkinan lintasan yang mungkin ya. Jadi bisa kita coba gambarkan, mungkin saja dia lintasannya misalkan seperti ini ya. Atau mungkin saja lintasannya itu dia seperti ini ya. Atau mungkin saja dia berupa garis lurus ya. Kita tuliskan saja semua kemungkinan. Dia merupakan garis lurus seperti ini. Jadi ada kemungkinan ada tak hingga kemungkinan lintasan yang bisa ditempuh oleh si cahaya ini menuju ke titik B. Ya. Menuju ke titik B. Namun tentunya sesuai dengan prinsip Fermat bahwa si cahaya ini secara alamiah dia akan memilih lintasan di mana lintasan tersebut akan memberikan waktu yang terpendek ya, akan memberikan waktu yang terpendek untuk si cahaya bergerak ya. Maka kita akan pilih saja misalkan satu lintasan ya, di mana kita belum tahu kondisinya seperti apa, dan kita akan tunjukkan nanti bahwa lintasan yang ditempuh itu akan memenuhi hukum Snellius di atas ya. Jadi kita hapus saja lintasan-lintasan ini.
kita pilih saja misalkan sebuah lintasan bebas ya, misalkan lintasannya seperti ini ya. Kita belum tahu kondisinya apakah dia berupa garis lurus atau dia terbiaskan atau seperti apa ya. Misalkan seperti ini ya. Di mana kita misalkan taruh ada garis normal di sini ya. Ada garis normal di sini. Berarti ini adalah theta 1. Ini adalah theta 2 ya. Theta 2 seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita proyeksikan, ini A aksen, ini kita proyeksikan ini B aksen ya. Di mana kita bisa tentukan bahwa jarak antara A aksen dan B aksen itu adalah L ya, misalkan L berarti jarak ini bisa kita tentukan adalah X, berarti jarak yang ini itu adalah L dikurang X ya, seperti ini. Nah, kita belum tahu theta satunya seperti apa, theta nya seperti apa. Jadi kita random saja memilih lintasan seperti ini. Kita akan lihat kondisinya, bagaimana kondisi yang memenuhi waktu terpendek atau waktu terkecil yang akan ditempuh oleh si cahaya ini. Nah, kita sebut saja misalkan lintasan A ke 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 bidang batasnya itu misalkan S1 ya. Kemudian dari bidang batasnya ke, atau ini kita sebut saja titik O ya. Dari A ke O kita sebut S1, kemudian dari O ke B kita sebut saja S2. Ya, seperti ini. Kemudian jarak A ke aksen ini kita sebut saja YA. Kemudian yang ini adalah YB ya, jarak antara B aksen. Nah, kita akan melihat dengan menggunakan prinsip Fermat, kita akan buktikan hukum Snellius di atas, di mana waktu yang ditempuh oleh cahaya ini adalah waktu terpendek, dan lintasannya ternyata bukan tidak harus lintasan yang lurus ya, tidak harus merupakan lintasan yang lurus. Tentunya n di sini, indeks gas ini itu tidak lain adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dengan kecepatan rambat dari si cahaya ini ya pada medium tertentu. Misalkan sebetulnya VI ya. Jadi V1 itu dia cepat rambat cahaya di medium I, medium 1, V2 berarti kecepatan rambat cahaya di medium yang kedua ya. Nah, kita akan tunjukkan dengan menggunakan prinsip yang sama dengan hukum pemantulan di atas. Itu dia bisa kita buktikan bahwa hukum Snellius di atas mengenai pembiasan itu dapat dibuktikan dengan menggunakan konsep optimalisasi ya. Tentunya hal yang sama kita lakukan seperti yang dilakukan di pemantulan tadi. Kita harus mencari waktu antara A ke O, kemudian O ke B, kemudian kita dapatkan waktu totalnya, dan setelah itu kita minimumkan, dan nanti akan kita dapatkan pembuktian hukum Snellius di atas. Oke, karena waktunya sudah habis ya, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini, dan pembahasan mengenai pembiasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya.